Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak dan soleh-soleh sekalian di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak dan soleh-soleha, pada video pembelajaran TIK kali ini kita masih belajar tentang tabel. Belajar bagaimana cara membuat tabel. Nah, kemarin banyak anak dan soleh-soleha yang bertanya bagaimana cara menambah satu baris di bawah atau di atas, kemudian bagaimana menambah satu kolom di kiri atau di kanan. Misalnya kayak begini, misalnya saya buat tabel ya tabel misalnya kolomnya ada 4 dan barisnya 3. Nah, ternyata pada saat kita mengisi tabel-tabel ini ternyata masih kurang satu tabel di bawah, atau masih kita membutuhkan satu baris, ya, satu baris di bawahnya. Nah, gimana cara menambahnya? Sangat mudah sekali anak soleh-soleha, tinggal masuk ke menu layout saja, kemudian di situ ada insert below. Insert below dia akan menambah satu baris ke bawah, ya, satu baris ke bawah atau satu row ke bawah. Coba kita klik. Nah, itu kan dia akan menambah. Nah, tinggal kita sesuaikan, ya, kita mau tambah di bawah yang mana. Misalnya kita mau tambah yang di sini, ya, yang di bawahnya sini, maka ini apa namanya, kursornya kalian letakkan di atas sini, atau yang kalian blok ini, ya, baris yang kalian blok ini, kemudian kalian klik insert below, maka akan bertambah satu baris di bawah baris yang kalian blok ini. Oke, kita coba. Tuh, seperti itu. Kemudian kalau kita mau tambah yang di bawahnya, maka kita cukup pindahkan kursornya atau kita blok baris atau row yang paling bawah, kemudian kita klik insert below. Nah, dia akan bertambah satu baris di bawah dari baris yang kita blok tadi. Nah, kemudian kalau kita mau menambah yang di atasnya, kita cukup menekan tombol insert above. Ya, caranya sama saja dengan menekan tombol insert below tadi. Misalnya kita blok yang baris yang ini, maka ketika kita tekan tombol insert above, maka yang akan muncul satu baris di atas dari baris yang kita blok itu. Nah, seperti itu. Oke. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Kita anak-anak soleh sekalian. Kemudian ada juga yang menanyakan gimana cara menambahkan satu kolom ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Misalnya kalian seperti tadi, ya, misalnya kalian mengetik atau mengisi tabel-tabel ini, kemudian kurang satu kolom, ya, kurang satu kolom. Misalnya di sini apa, ya, misalnya di sini nama, misalnya, ya, nama. Kemudian di sini kasih nomor urut misalnya, tapi kolomnya sudah habis. Nah, tinggal kalian klik ini insert right, maka akan bertambah kolomnya di sebelah kanan. Coba kita, ya. Nah, seperti itu, dia akan bertambah satu kolom. Demikian pula sebaliknya, ketika kita tekan insert left, maka akan bertambah satu kolom di sampingnya. Oke, seperti itu, mudah sekali. Kemudian ada juga yang bertanya bagaimana kalau pada sebenarnya di video sebelumnya sudah Ustadz terangkan, yaitu cara memperbesar ukuran memperlebar atau memperpanjang ukuran selnya. Misalnya ini, ya, ini sel yang ini kurang besar, bisa kalian tambah seperti ini, ya, atau kalian letakkan kursornya seperti itu, ya. Nah, dia akan bertambah. Oke. Nah, kemudian, ya, kemudian juga ada yang kebingungan, ya, ada yang kebingungan, ya, ada yang kebingungan ketika menyatukan atau
menggabungkan sel, misalnya sel yang ini dengan yang ini ya akan mau digabungkan. Kalian blok saja keduanya, kemudian klik menu desain. Oh, bukan menu layout ya, sudah menu layout sudah di sini. Kemudian klik merge cells. Nah, tadinya ada 2 sel yang di sini kemudian tergabung jadi satu sel. Di sini juga kalau kita mau gabungkan 2 sel ini ya, 2 sel ini kita blok saja, kemudian kita merge cells. Oke, seperti itu. Demikian juga ini merge cells seperti itu. Oke, ya, jadinya seperti ini. Nah, anak-anak soleh-solehah, ketika kalian ingin membuat tabel ya, atau ingin mengerjakan tugas membuat tabel, maka anak-anak soleh-solehah perhatikan betul bentuk tabelnya. Apakah di sana ada yang sel yang digabungkan ataupun tidak. Oke. Kemudian kita akan masuk ke menu desain. Nah, menu desain sini kita lebih banyak mengatur style daripada tabelnya. Style ya, atau bentuk atau model stylenya supaya terlihat lebih bagus ataupun lebih menarik. Misalnya di sini pada baris paling atas ini kita bisa memberinya warna dengan shading. Kita blok saja baris yang paling atas, kemudian kita klik shading. Kita masuk ke menu desain dulu, kemudian kita klik shading dan kita pilih warna yang sesuai keinginan kita atau warna yang kita anggap itu bagus ya, seperti ini. Nah, di sini juga ada tabel style yang sudah jadi ya, seperti ini. Nah, itu kan banyak model-modelnya, banyak warnanya ya. Kalian bisa pilih. Oke. Nah, seperti itu. Nah, bagus bukan? Nah, kemudian ada juga yang bertanya, Ustadz, tadi saya membuat tabel salah, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menghapusnya dan membuatnya kembali. Atau saya ingin mengulang menggambar tabel saya, jadi saya ingin menghapus tabel yang saya buat tadi, kemudian saya buat tabel yang baru. Bagaimana cara menghapusnya? Kalian klik kanan saja di pojok sini, klik kanan di pojok sini, kemudian di situ ada table delete table. Kalian klik saja itu, maka tabelnya akan terdelete atau terhapus. Nah, seperti itu. Oke. Atau ketika kalian salah membuat tabel juga bisa menggunakan fungsi Ctrl Z untuk mengulangnya. Seperti itu. Oke, anak-anak soleh-solehah, untuk materi pada video pembelajaran TK kali ini, Ustadz hanya ingin mereview ya materi-materi yang kemarin sudah kalian terima. Dan Ustaz harapkan anak-anak soleh-solehah tetap berlatih ya. Bisa anak-anak soleh-solehah mencari tabel-tabel ya, atau gambar tabel di rumah, entah itu tabel-tabel tentang nama-nama hewan atau apa saja itu, kalian buat tabelnya dan kalian ketik ya sebagai sarana latihan kalian di rumah ya. Baik anak-anak soleh-solehah, tetap giat belajar di rumah. Ustaz harapkan ya kalian tidak lupa juga Ustaz sampaikan kepada anak-anak soleh-solehah yang belum mengumpulkan tugas, segera dikumpulkan karena nilainya akan Ustaz input. Oke, sekian dulu video pembelajaran TK kita pada kali ini. Syukran, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.